Yang dalam keadaan baik, bolehkah lambaikan tangan di atas kepala kita? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Disertai luar biasa, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk di minggu kedua dari tema pembahasan membangun pemahaman iman yang benar. Di KUL kemarin kita sempat singgung. Ada yang mengatakan bahwa, wah ini bulan kayaknya temanya berat sekali nih ya. Karena kita belajar gitu ya. Dan saudara percayalah bahwa tema ini tidak mudah untuk kami gumulkan bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kenapa kita harus bahas yang berat-berat? Yang gampang-gampang saja stop. Supaya kita ini gampang ngertinya dan segala macam. Saudara berdoalah, Roh Kudus bantu kita supaya Roh Kudus bantu saya dan hamba Tuhan menyampaikan dengan cara yang paling sederhana. Roh Kudus juga mampukan saudara menerima dengan cara yang sederhana. Katakan amin. Saudara perhatikan baik. Akhirnya kami harus ambil keputusan bahwa tema bulan ini adalah tema yang penting. Untuk kita membangun pemahaman iman yang benar. Karena hari-hari ini tahukah saudara bahwa di akhir zaman Alkitab sudah bernubuat. Bahwa akan ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Orang-orang yang mengajarkan Injil yang palsu. Dan kalau kita tidak concern dengan ini, kita tidak serius untuk memperhatikan ini, kita berkata kita akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Terbukti loh, saudara buka TikTok, Facebook, Instagram saudara. Hari ini semua orang bisa ngajar di situ. Hari ini semua bisa ngomong tentang Yesus di situ. Dan saudara perlu perhatikan siapa yang bicara dan apa yang mereka katakan. Karena bukan semua yang mereka sampaikan itu Injil dan kebenaran. Perhatikan baik, kalau firman yang kita pahami salah, kita akan hidup dengan jalan yang salah juga. Dan kalau jalannya salah, tujuannya juga pasti salah. Maka saya berdoa gereja bertanggung jawab untuk mengarahkan setiap domba jemaat Tuhan mengerti mana yang benar. Makanya kami tim pengembalaan kami ambil keputusan gereja harus mengajar apa yang benar dan apa yang salah. Itu sebabnya 1 bulan ini saya berdoa Roh Kudus juga mampukan kita. Kita bukan semuanya orang yang terlalu pandai dalam teologi. Tapi saya percaya tuh, Bapak Ibu dengarkan baik. Pesan ini Tuhan mau kita mengerti. Dan kalau Tuhan mau kita mengerti, Dia juga akan buat kita mengerti. Katakan amin. Saya berdoa Roh Kudus penuhi saya. Supaya firman Tuhan bisa disampaikan dengan cara yang paling sederhana. Saudara siap mendengarkan tema minggu kedua? Amin. Minggu pertama Bapak Gembala bicara tentang Alkitab sebagai dasar iman. Kita gak bisa ngomongin banyak hal kalau kita gak belajar dasar kita. Saudara ada hamba Tuhan yang ngomong dengan orang-orang yang terkenal dengan maafkan saya Kristen progresif, Kristen ini. Terus hamba Tuhan ini berusaha untuk membuka sebuah diskusi. Tapi kemudian dikatakan bahwa sebelum kita mulai diskusi, kita harus punya satu pegangan yang sama. Apa pegangan kita? Hamba Tuhan bilang ini kita pegang pada Alkitab. Kemudian orang-orang yang membawa ajaran palsu itu bilang begini, enggak perlu. Kita diskusi aja. Kemudian hamba Tuhan yang punya integritas ini bilang begini, oh kalau kita tidak sepakat di awal kita gak bisa ngomong. Karena kita gak punya dasar untuk ngomong. Saudara firman Tuhan harus jadi dasar. Kalau saudara gak punya pegangan, kalau dasar saudara saja saudara gak percaya, apa yang buat saudara bisa memahami kebenaran. Makanya firman Tuhan itu mutlak. Alkitab otoritas Allah dan itu kebenaran firman Tuhan. Semua yang dicatat dalam Alkitab kita yang saudara pegang dan saya pegang, itu adalah perkataan Allah, katakan amin. Jadi kalau ada orang ngajarin bahwa Alkitab itu cuma catatan sejarah, mulai dari situ saudara mengerti bahwa dia tidak mengajarkan apa yang benar. Kalau ada yang bilang Alkitab itu perjanjian baru saja, perjanjian lama sudah tidak dipakai, dari situ saudara paham bahwa dia tidak berpegang pada apa yang benar. Kita, Gereja Bethel Indonesia Hope Makassar, kita percaya bahwa Alkitab 100% perkataan Allah dan itu kebenaran firman Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dan minggu kedua, next slide boleh tampilkan, kita mau belajar sesuatu yang dasar juga tentang ketuhanan Yesus. Temanya sederhana, Yesus adalah Tuhan. Next slide. Saya berdoa kita belajar begini saudara. Sebelumnya, bahwa kita perlu memahami apa yang kita mengerti, yang kita imani, dan kita belajar mengerti apa yang kita percayai. Jadi saudara, saya berdoa apa yang saudara imani bukan hanya karena gembala saudara. Kalau orang tanya, kenapa kau percaya Yesus Tuhan? Karena pendetaku bilang begitu. Bukan hanya itu saudara.
Saya berdoa, apa yang saudara percayai bukan hanya karena ikut-ikut sama orang lain. Tapi saya berdoa, apa yang saudara imani dan percayai adalah karena saudara mengerti, memahami, dan berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Ayub berkata, dari kata orang aku mengenal tentang engkau. Tapi hari ini mataku sendiri memandang kepada Tuhan. Saya berdoa kalau kau mengenal Yesus bukan hanya karena perkataan hamba Tuhan saja. Tetapi kau berjumpa dengan Yesus secara pribadi itu sendiri. Katakan amin. Kau berjumpa dengan firman itu sendiri. Kami hamba Tuhan hanya pemberita firman. Tapi saudara, kau punya otoritas dan akses khusus untuk berjumpa dengan firman itu sendiri. Katakan amin. Kami hanya alat. Makanya saya selalu katakan begini, sedihlah saudara kalau saudara hanya bertemu dengan firman setiap hari Minggu saja. Padahal setiap hari saudara punya Alkitab yang saudara bisa jumpai di rumah saudara. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang apa yang kita percaya dan apa yang kita imani. Kita akan melihat bersama-sama betapa pentingnya tema ini diangkat. Next slide. Supaya saudara paham kenapa gereja ngajari tentang pengajaran ya. Karena ini saudara, Matius 7 ayat 15, bantu saya. Kita baca dengan suara yang keras hitungan ketiga. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah... Saudara, kenapa minggu depan kita belajar tentang mengenal ajaran palsu part 2, seri kedua? Karena pendahuluan seluruh tema ini sudah kita dengarkan dalam doa pengurapan. Kalau saudara sudah hadir, saudara boleh buka YouTube kita. Di situ di post khotbah saya, latar belakang dari tema 1 bulan ini. Makanya saya juga berdoa saudara, doa pengurapan itu cuma sebulan sekali. Hari Jumat sebelum minggu perjamuan. Saya dorong kita untuk hadir. Karena di situ kita akan bicara tentang visi 1 bulan. Saudara harus mendengarkan visi Tuhan buat gereja kita. Supaya saudara mendapatkan satu kebenaran yang utuh. Tapi kalau minggu lalu saudara tidak datang, bulan lalu saudara tidak datang, bulan depan datanglah dalam doa pengurapan. Supaya saudara juga menerima pengurapan dari Tuhan. Saudara bisa ikuti firman-Nya dalam YouTube channel kita. Tetapi kenapa kita bicara tentang pengajaran? Kenapa saudara perlu mengerti mana yang benar, mana salah? Karena Alkitab kita berkata, Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kata waspada di situ, bantu saya berikutnya. Perhatikan saudara, ini kata Yesus. Kata waspada berasal dari kata proseko. Yang artinya begini. Take a heed to. Perhatikan baik. Beri perhatian khusus. Jangan anggap remeh. Beri perhatian penuh. Kalau Yesus bilang perhatikan baik, berarti ini hal yang penting. Ini perkataan Yesus. Makanya hari ini kalau gereja terlena, kita cuma ngajarin tentang berkat aja, pergumulan selesai. Saudara, itu semua hal yang baik. Tapi Yesus juga minta kita perhatikan satu hal yang ini. Isu terbesar pada saat itu di zaman Alkitab ditulis adalah bukan hanya sekedar bicara tentang penderitaan orang percaya, tetapi juga ajaran palsu yang disebarkan sedemikian rupa. Jadi ajaran palsu sudah beredar dari zaman Yesus. Bahkan makin marak di hari ini. Makanya Yesus kasih tahu, waspada terhadap para ajaran palsu. Pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Mengapa kita harus waspada? Berikutnya saya bantu kalimatnya satu persatu. Firman Tuhan berkata, karena mereka itu menyamar seperti domba. Kata menyamar itu diambil dari kata menyerupai. Saudara perhatikan baik. Nabi-nabi palsu itu tidak akan bicara kepada saudara dengan Alkitab yang lain. Iblis itu si jahat paling ahli muterbalikan firman. Ingat Hawa? Waktu dicobai sama si ular, Tuhan bilang begini, mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Tapi ular bilang apa? Kalau kau makan itu kau seperti Tuhan. Perhatikan baik, tanpa buah itu, manusia sudah segambar dan serupa dengan Allah. Tapi ini iblis kan suka putar balik firman tuh. Makanya Nabi palsu tidak akan pakai Alkitab lain, dia pakai Alkitab kita. Efesus bilang akhir-akhir zaman, orang akan berkata, aku berseru-seru, ya, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata apa? Enyahlah kau setiap orang yang melakukan kejahatan. Perhatikan, Nabi palsu bikin mujizat juga. Nabi palsu mengusir setan demi nama Yesus juga. Sangat dekat dengan kita. Kalau kita tidak waspada, tidak memberikan perhatian khusus, Pak, apa yang kau baca di internet itu bisa merusak hidupmu.
Hari ini ngeri sekali loh. Di TikTok kan lagi ngetrenin namanya Kristen progresif. Ada yang bilang, apa bedanya dengan Kristen protokol Pak? Bukan protokol. Pro apa lagi habis ini? Banyak lah. Tapi mereka berusaha mengajari hal-hal yang palsu bahwa keselamatan diterima oleh semua orang. Memang betul. Tapi Kristen progresif mengajarkan bahwa orang yang bahkan tidak percaya sama Yesus saja. Masa itu Habib baik sekali, Tuhan tidak kasihan dia, Tuhan tidak selamatkan dia. Jahatnya itu Tuhan tak. Tuhan tak cuma mau selamatkan yang percaya saja. Wah, ini pengajaran yang sangat berbahaya saudara. Karena firman Tuhan kita ajar pada kita. Jika kau mengaku dengan mulut dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, kau diselamatkan. Jadi nanti saya akan bahas buat kita. Berbahaya sekali. Mereka itu menyerupai kita. Mereka berusaha untuk pakai firman kita, pakai nama Yesus, tetapi mengajari kita hal yang salah. Perhatikan berikutnya. Kenapa saudara perlu waspada? Karena Alkitab kita berkata, mereka menyamar seperti domba, padahal apa? Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat ini adalah perkataan Yesus. Dan waktu Yesus bilang, nabi-nabi palsu ini serigala yang buas, kata buas itu bicara tentang sesuatu yang mengancam nyawa. Pak, kalau yang kau mengerti salah, akhir hidupmu pasti salah. Kalau kebenarannya salah, akhir hidup kita pasti salah. Yesus jalan keselamatan buat setiap kita. Kalau kita gak mau lewat jalan itu, kita gak akan sampai pada keselamatan. So hari ini Yesus memperingatkan kita, berwaspadalah, waspadalah. Supaya saudara tahu apa yang benar. Hari ini kan di YouTube semua orang bisa ngomong. Hati-hati. Bahkan orang yang mengaku pembela Injil, ya, mereka sendiri belum tentu memberitakan apa yang benar. Kisah Rasul 20:29, firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas itu akan masuk tengah-tengah kamu. Mereka tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri, beberapa orang akan muncul sebagai ajaran palsu. Perhatikan baik. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Kenapa ajaran palsu mengerikan? Karena dia akan menarik kau dari jalan yang benar. Yesus jalan hidup. Tidak ada jalan yang lain. Kalau saudara dibawa dari situ, saudara tidak akan sampai pada hidup. Itu tujuan ajaran sesat. Dia akan bawa kita ke jalan yang bukan pada Yesus. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah supaya kita mengikut mereka. Ajaran palsu tidak pernah membawa kita pada Yesus. Ajaran palsu membawa kita kepada siapa? Yang ngajar. Ya toh? Pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, viral di sosial media, makin dia ngajar, makin viral. Mereka tidak tertarik bawa kita kepada Yesus. Mereka tertarik bawa mereka pada diri mereka sendiri dan pada ajaran mereka. Itu sebabnya saudara, kalau saudara dibawa kepada segala sesuatu yang bukan pada Yesus, itu membahayakan jiwa kita. Amin. Maka saya berdoa hari ini, berikutnya, kita membangun kemampuan untuk membedakan mana pengajaran yang palsu dan mana pengajaran yang sesat. 2 Timotius 4:3-4. Hari ini kita akan banyak baca ayat, tapi ini firman Tuhan dan nubuat yang sudah kita catat. Lihat baik saudara, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kapan waktunya? Sekarang. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan telinga mereka. Bukankah itu yang terjadi hari ini? Orang cuma mau ngundang pendeta yang kalau ngomongnya bicara tentang hal-hal yang enak didengar. Kalau ada pendeta bicara tentang pertobatan, serius ikut Tuhan, sangkal diri, oh ini gak laku lagi. Hati-hati. Kalau saudara cuma mau mendengar apa yang menyenangkan telinga saudara, saudara sedang menggenapi akhir-akhir zaman yang Alkitab catat. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Maka saya berdoa, harusnya kita ubah doa kita. Doa kita bukan adalah semoga kita mendengarkan firman yang ringan-ringan saja. Tapi kita berdoa begini, semoga Tuhan memampukan kita untuk memahami kebenaran. Amin. Supaya kita tetap jalan yang benar. Mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ada banyak sekali pengajaran yang keliru yang tersebar hari-hari ini. Ya saudara, saya tidak akan ulang, ini pendahuluan, saudara perlu pelajari, lihat di YouTube kita yang khotbah saya pertama, di situ saya mengajar bagaimana cara membedakan ajaran palsu dan ajaran sehat. Minggu depan Ibu Gembala bicara tentang itu juga, share yang kedua.
Tapi salah satu yang dipertanyakan dan diperdebatkan, next slide adalah ini. Siapakah Yesus? Pak, kita di negara di mana mayoritas agamanya hanya percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Yesus itu utusan. Makanya orang bilang begini, orang Kristen tuh banyak yang baik. Tapi sayang, mereka percaya manusia itu Tuhan. Masa sih manusia jadi Tuhan? Memang tidak ada manusia yang jadi Tuhan. Tapi iman kita percaya bahwa Kristus itu Tuhan yang jadi manusia. Jadi kita hari ini mau belajar tentang ini, sederhana sekali. Saya berdoa ini menjadi hal yang sederhana kita pelajari. 2 Petrus 2 ayat 1. Sekali lagi nubuat yang Alkitab catat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dulu nabi-nabi palsu itu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu, di antara kita orang percaya hari-hari ini akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang, perhatikan baik. Kenapa ini penting? Kalau saudara tidak mengerti apa yang mereka ajarkan, itu akan membinasakan kita. Gereja bertanggung jawab untuk mengajarkan apa yang benar, supaya saudara tidak binasa. Amin. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ini kata firman Tuhan. Di akhir zaman, orang akan menyangkal penebus mereka, yaitu Yesus. Mereka percaya pada Kristen, dan mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus hanya utusan. Yesus menyelamatkan, tapi dia bukan Tuhan. Tapi hari ini kita mau melihat, apa yang buat kita percaya bahwa Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dialah Tuhan itu sendiri. Saya mau bagi buat kita ada 3 sederhana saja. 3 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Supaya hari ini saudara mengerti. Pulang kau bisa baca firman-Mu. Dan kau temukan betul ya, benar ya. Yesus itu betul-betul Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Hidup kita semua. Ada 3 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama saya mau bagi buat kita. Kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? 1, karena Alkitab yang mencatat. Kalau kita percaya firman Tuhan itu kebenaran, Alkitab sudah menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Alkitab kita mencatat Yesus adalah Tuhan. Batu berikutnya. Firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 1. Sebelum Yesus lahir, malaikat memberikan sebuah pesan kepada orang-orang pada saat itu. Katanya begini, lalu kata malaikat kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sampai di situ? Tidak. Yaitu Kristus. Yesus. Siapa dia? Tuhan di kota Daud. Jadi bahkan sebelum Yesus lahir pun Alkitab sudah catat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya lebih percaya malaikat daripada orang-orang yang ngajar sekarang. Ini malaikat yang ngomong. Langsung dari surga. Dia yang bilang, Yesus itu Tuhan. Sekarang saudara lebih percaya sama kita punya saudara yang pindah ke agama seberang. Terus dia jelikan kita punya agama. Dan dia bilang begini, bukan Tuhan itu dong, manusia. Saya mau bilang begini, kalau saudara orang Kristen, masa saudara percaya sama orang yang baru pindah ke agama seberang? Masa dia lebih pintar dari kita yang hari ini sampai hari ini masih percaya sama Tuhan kita? Jangankan kita, masa saudara lebih percaya itu orang yang berusaha untuk sesatkan kita daripada malaikat yang bicara sama kita? Ini malaikat yang bilang Yesus Tuhan, siapa lagi yang kita mau dengar? Jadi yang pertama, kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Karena Alkitab yang berkata, malaikat sendiri berkata bahwa akan lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud. Berikutnya, Roma 10 ayat 9. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku itu apa? Mengiyakan. Mengaku itu apa? Mempercayai. Mengaku itu apa? Menerima. Kalau ngaku mesti terima. Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini kebenaran mutlak. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Orang bilang begini, masa Yesus jahat sekali? Ini pengajar-pengajar Kristen progresif bilang begini, masa Yesus jahat sekali? Dia cuma mau mati buat orang yang percaya saja. Masa Yesus mati cuma buat orang yang percaya saja, jahat itu Tuhan? Jadi yang buat orang diselamatkan itu kepercayaannya dong, bukan Tuhan yang mati buat dia. Jangan sampai keliru.
Alkitab yang bilang bahwa kau harus mengaku dengan mulutmu. Kenapa? Karena perhatikan baik, supaya saudara tidak salah. Yesus mati buat semua orang. Keselamatan diberikan untuk semua orang. Tapi tidak semua orang tertarik dan menerima keselamatan. Yesus bilang, dia jalan sampai pada keselamatan. Terus kalau orang gak mau lewat jalan sini, masa Yesus yang salah? Betul? Yesus mati kok buat semua orang, tapi tidak semua orang mau lewat jalan yang Yesus berikan. Itu masalahnya. Jadi bukan Yesus yang jahat, orang yang menolak kematian Yesus. Supaya saudara mengerti. Jadi kalau orang bilang, Kristen Tuhannya jahat, dia tidak mau mati buat orang-orang yang tidak percaya. No, Yesus mati buat semua orang, tapi tidak semua orang percaya kepada dia. Dan mau lewat jalan yang dia sediakan buat kita. Filipi 2 ayat 5 ayat ke-7. Ya betul. Ini kata Alkitab. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Di Alkitab kita sudah bilang, Yesus itu adalah Allah. Amin saudara. Kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Karena Alkitab sebagai sumber kebenaran mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelum Yesus lahir sekalipun, malaikat bilang akan lahir juru selamat, Tuhan di kota Daud. Itu artinya next slide, kesimpulannya. Yesus mati sebagai jalan keselamatan. Masalahnya tidak semua orang tertarik pada jalan itu. Tidak semua orang melewat situ. Itu yang buat kenapa mereka gak diselamatkan. Bukan karena Yesus tidak peduli kepada mereka. Yesus mati di kayu salib. Kalau cuma untuk sebagian orang saja Pak, rugi darahnya Yesus. Yesus mati curahkan darahnya, korbankan dirinya untuk semua orang. Supaya semua orang punya kesempatan untuk lewat jalan Yesus. Tapi orang gak mau lewat, bukan berarti Yesus yang salah. Semoga saudara mengerti dan paham bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa harus Yesus? Karena manusia tidak bisa selesaikan dosanya sendiri. Maka Allah yang turun jadi manusia, harus dia tompi yang mati buat kita supaya kita bisa diselamatkan. Jadi kalau bukan dia, siapa yang bisa selamatkan kita? Amin saudara. Kalau kita bisa selamatkan diri kita sendiri karena perbuatan tidak perlu Yesus turun di dunia. Tapi karena perbuatannya kita tidak bisa tebus kita punya dosa. Kita bilang kita punya perbuatan kayak kain kotor. Jadi kita punya perbuatan baik ini tidak ada artinya. Makanya Yesus yang harus korbankan dirinya supaya kita bisa diselamatkan. Yesus sudah tawarkan dirinya. Tapi orang yang menolak dia. Jadi bukan Yesus yang salah tuh. Yang kedua, kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Karena yang pertama, Alkitab mencatat. Alkitab yang bilang. Tapi yang kedua, kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Karena orang-orang pada saat itu juga mengaku. Siapa saja? Murid-muridnya. Yuk kita lihat yang pertama. Ingat Thomas? Thomas tidak percaya sekali kalau Yesus itu bangkit. Masa ada orang yang bangkit? So mati Yesus di kayu salib. Tapi waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu apa kata firman Tuhan? Yohanes 20 ayat 27-28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cucuklah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Jadi Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada Thomas. Setelah Yesus menampakkan dirinya, apa kata Thomas? Jawab Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Pak, Bu, jadi murid Yesus pun mengakui Yesus Tuhan. Thomas percaya setelah Yesus bangkit bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan. Bukan cuma guru saja, dia adalah Tuhan. Karena hanya dia yang tidak hanya mau mati buat kita, tapi sanggup bangkit buat kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita? Siapa lagi? Paulus. Roma 1:3-4 berkata tentang anaknya yaitu Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Perhatikan baik, karena dia bangkit buat kita. Membuktikan bahwa dia Allah dan Tuhan. Bahwa ia adalah siapa? Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Thomas percaya, Paulus percaya. Dan orang-orang pada saat itu banyak mengikuti Yesus. Bukan karena Yesus hanya dikenal sebagai rabi. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kenapa kita percaya pada Tuhan?
Satu, Alkitab catat. Dua, orang pada saat itu ngaku. Murid-murid Yesus juga ngaku bahwa Yesus itu Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Orang kan bilang ya, coba kasih lihat saya di Alkitab. Mana pernah Yesus bilang dirinya Tuhan? Tidak ada itu. Tidak pernah Yesus bilang dia Tuhan. Dia bilang dia utusan Ji. Kasih lihat ABD. Mari saya kasih lihat. Kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Karena Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah Tuhan. Kalau saudara tidak bisa menjawab pertanyaan itu, saudara foto ini supaya saudara tahu di mana ayatnya. Yesus sebut dirinya Tuhan. Berikutnya, satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kau? Kemudian murid-murid Yesus menjawab. Dan kemudian kata Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang aku. Haleluya. Saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia Tuhan. Amin. Saudara, ini sebuah pemahaman iman yang luar biasa. Supaya saudara tidak goyah. Iya kah? Betulkah? Adakah Alkitab catat Yesus bilang dia Tuhan? Kalau Yesus bukan Tuhan, dia tidak akan terima penyembahan dari Thomas. Waktu Thomas bilang ya Tuhanku, ya Allahku, Yesus bilang begini, jangan kau terlalu lebay. Utusannya, nabinya, biasa sama kau. Enggak, Yesus terima penyembahan sebab dia Tuhan yang layak disembah. Amin. Dia ngomong, kau bilang aku guru dan Tuhan, dan memang benar, akulah guru dan Tuhan. Jadi hari ini saudara punya iman yang kuat, amin. Pak, dia Tuhan yang hidup. Jangan ragu, dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang kita sembah. Mereka tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalimat ini buat orang Yahudi pada saat itu marah semua. Kenapa? Karena Yesus menganggap dirinya lebih dulu dari Abraham. Abraham dianggap sebagai bapa oleh orang-orang pada saat itu. Kurang ajarnya ini Yesus. Masa dia bilang dia lebih tinggi dari Abraham, padahal dia manusia biasa. Tapi Yesus dengan tegas bilang, sebelum Abraham ada yang kuanggap bapa itu, saya lebih ada. Saya lebih dulu ada, karena saya dalam kekekalan. Yesus sekali lagi mengaku dirinya Tuhan. Berikutnya, kata dia bilang, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Saudara, kalau saudara pelajari, saya tunjukkan sederhana saja ya, supaya saudara lebih sederhana menerimanya. Kata aku yang Yesus pakai, tahu gak saudara? Itu sama dengan kata aku yang Allah pakai. Waktu ngomong sama Musa, bilang siapa yang utus kau nanti Musa? Aku adalah aku. Kata Allahnya sama. Jadi waktu Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kata aku itu juga dipakai dengan Allah. Jadi Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Berikutnya, Yohanes 10:30. Aku dan Bapakku adalah satu. Sekali lagi, Yesus mengaku bahwa dia setara dengan Allah karena dialah Allah itu sendiri. Yang terakhir, Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu. Saudara tahu, ini adalah cara Yesus untuk menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Apa yang membuktikan bahwa Yesus bukan sekedar utusan dan nabi? Saya bagikan kepada saudara. Di Alkitab, nabi itu adalah pembawa pesan Allah. Nabi itu utusan yang menyampaikan pesan Allah. Dan kalau saudara pelajari, sebelum mereka berbicara, mereka akan selalu buka dengan begini. Firman Allah berkata, dalam firman Tuhan tertulis. Selalu begitu. Nabi kalau ngomong selalu begitu. Firman Tuhan berkata padamu. Begitu. Tapi Yesus, saudara perhatikan kalau dia ngomong. Dia nggak bilang firman Allah berkata. Dia ngomong begini. Aku berkata padamu. Kalau Nabi ngomong mesti pakai kata firman Tuhan. Tapi Yesus kenapa nggak perlu? Karena dialah firman itu sendiri. Dan Alkitab kita berkata bahwa firman itu Allah. Yesus Kristus kita adalah Allah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Yesus gak perlu permisi untuk menyampaikan firman, sebab dialah firman itu. Saudara, harusnya hari ini kita sama seperti Thomas. Waktu kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, setelah bertemu dengan firman, kaki kita getar.
hati kita dipenuhi. Kita penuh dengan rasa syukur bahwa selama ini Yesus yang kita sembah, dia sungguh-sungguh Tuhan. Amin. Yang menyelamatkan dan menebus kita dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Hari ini saya berdoa kita kuat. Pak, siapapun yang mau kasih tahu kita bahwa Yesus itu nabi lah, utusan lah, hari ini kau dengarkan. Firman Tuhan datang pada kita. Kenapa kau percaya Yesus Tuhan? 1, Alkitab catat. 2, murid-murid mengaku. 3, Yesus sendiri mengatakan. Amin. Saya berdoa ini menjaga kita. Berikutnya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya. Kalau saya merenungkan kata Juru Selamat, saudara-saudara bayangkan begini. Yesus itu Allah. Kalau saudara mengerti dia Tuhan, dia yang punya surga, dia punya segala-galanya. Dia bisa utus siapa saja untuk selamatkan kita. Tapi dia beri dirinya sendiri. Bukan datang sebagai raja, datang sebagai manusia, di kandang domba. Korbankan dirinya, korbankan surga, curahkan darahnya. Cuma mau kasih tahu kita begini, bahwa surga, bahkan darah yang dia korbankan buat kita, bagi dia tidak lebih penting dari kita. Segitu Yesus mencintai kita, segitu Yesus menghargai kita. Saya juga bingung ya, kenapa orang cari-cari perkataan-perkataan bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Ngapain juga Tuhan eksis sekali, datang ke dunia baru bilang begini, Tuhan gak saya, Tuhan gak percaya. Ngapain? No, dia gak perlu ngomong, dia bertugas menyelamatkan kita. Dan siapa yang dapat menebus kita selain Tuhan kita? Jadi saya berdoa firman Tuhan hari ini menolong kita punya keyakinan yang kuat. Saya tutup. Setelah saudara mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, harusnya ada buah. Apa hasilnya? Kalau saudara mengerti dan betul-betul paham bahwa Yesus Tuhan. Ada 3 buah yang saudara bisa perhatikan. Yang pertama, Senang Welsinger boleh maju ke depan, saya sudah selesai. Kalau saudara betul-betul percaya bahwa Yesus Tuhan, Pak, kita punya Tuhan menderita buat kita. Kita punya Tuhan disiksa buat kita. Harusnya kau semakin menyadari pengorbanan dia, dan kau semakin mengasihi dia. Amin. Kalau hari ini kau betul-betul sadar, ternyata dia betul-betul Tuhan yang mati buat saya. Dia Allah yang tinggalkan surganya buat saya. Dia mengasihi saya dengan luar biasa. Harusnya ada kesadaran buat kita untuk belajar mengasihi Tuhan kembali. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Tetap di sini saja, tetap di sini. Ketika dia serahkan anaknya. Perhatikan baik. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Musik terus bermain. Saya renungkan begini. Waktu Tuhan sayang sama kita, 1 Yohanes 3:16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia serahkan anaknya yang tunggal. Pak, waktu surga mau kasih kita sesuatu, dia tidak kasih kita harta. Sekalipun harta itu banyak di sana. Kalau dia mau kasih kita harta gampang sekali. Dia mau kasih kita emas surga yang punya semuanya. Dia tidak kasih kita itu. Waktu surga mau kasih kita sesuatu, dia tidak kasih kita utusan malaikat turun tebus kita. Tidak. Waktu surga bilang dia sayang sama kita, apa yang dia kasih, Pak? Dirinya sendiri, kehadirannya. Dan kehadiran itu yang paling mahal. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebanyak apapun uangmu yang kau bisa beri buat anakmu, uang yang kau beri tidak bisa menggantikan kehadiranmu. Amin. Berapa banyak harta pun yang kau beri buat anakmu, hartamu tidak sebanding dengan kehadiranmu. Yesus tahu, kalau Yesus mau kasih sesuatu buat kita, dia tidak kasih kita harta, dia tidak kasih kita pengawal, dia kasih kehadirannya buat kita. Itu tanda Yesus sayang sama kita. Harusnya kita mulai belajar. Kalau Yesus sayang sekali sama saya harus sungguh-sungguh sama Tuhan, saya harus mengasihi dia. Yang kedua, apa buah kau percaya Yesus Tuhan? Kau akan menghormati dia. Kau akan taat pada dia. Pak, kau belajar sungguh-sungguh hidup benar. Cukup sekali Yesus mati buat kita. Kalau kau percaya Yesus Tuhan, kau tidak akan sulit untuk melakukan apa yang benar. Keyakinanmu mendorong kau untuk bersemangat melakukan apa yang benar. Kau menghormati dia, Pak, karena dia Tuhan. Saudara bayangkan Thomas,
Waktu dia lihat Yesus bangkit, saya percaya kalau saya di situ, mungkin saya bergetar. Saya pegang tangannya Yesus yang bolong itu. Saya bilang, betul lebih kau Tuhan. Saudara, punyakah kita rasa hormat yang sama kepada Tuhan? Sudahkah kau menghormati Tuhan dengan sungguh? Sudahkah hidupmu menghormati Tuhan? Maafkan saya, maafkan sekali saya. Maafkan saya, hargai ibadah. Karena Tuhan hadir di sini. Tuhan lebih dulu hadir sebelum kau hadir. Hormatilah ibadah karena Tuhan hadir di sini. Kalau kau percaya dia Tuhan, kau akan menghormati dia. Dan yang terakhir, kalau kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kau akan semakin percaya dan bergantung pada dia. Pak, harapanmu tidak ditaruh pada harapan kosong. Harapanmu ditaruh pada kubur yang kosong. Yesus bangkit, membuktikan dia Tuhan. Kalau kau bertanya-tanya kenapa Tuhan belum tolong saya sampai hari ini, bukan karena dia kurang sanggup tolong kita. Dia Tuhan. Dia yang tahu yang terbaik buat kita. Mari bergantung dan percaya sungguh-sungguh kepada dia. Dia tidak akan mengecewakan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Terakhir, next slide. Sama seperti Yesus bertanya pada murid-muridnya, hari ini Yesus bertanya kepada kita, menurut kamu, siapakah aku ini? Kalau kau berkata dia Tuhan, apakah kau sudah sungguh-sungguh mengasihi dia? Kalau kau berkata dia Tuhan, apakah kau sudah sungguh-sungguh menghormati dia? Kalau kau berkata dia Tuhan, apakah kau sudah sungguh-sungguh percaya kepada dia? Atau kau hari ini ragu? Kau meragui dia? Kau mempertanyakan Tuhan? Sudahkah kau sungguh-sungguh percaya dia Tuhan? Mari bangkit berdiri di hadapan Allah.